Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab 5. Kita akan belajar tentang kursor. Ya, apa itu kursor? Gitu ya. Ada sekitar 5 materi di bab 5 ini ya. Di materi pertama kita akan belajar tentang Introduction to Explicit Cursor. Ya. Jadi pengantar untuk kursor eksplisit. Ya. Apa yang maksud kursor eksplisit itu? Kemudian sasaran di materi yang akan kita pelajari di bab 5 yang pertama distinguish between an implicit and explicit cursor ya. Pertama nanti Anda akan belajar membedakan antara sebuah kursor implisit dan eksplisit itu apa. Kemudian describe why and when to use an explicit cursor in PL/SQL code ya. Menjelaskan bagaimana dan kapan ya menggunakan sebuah kursor eksplisit di dalam kode PL/SQL. Kemudian list 2 or more guidelines for declare and controlling explicit cursor ya. Kemudian daftar 2 atau lebih ya pedoman untuk mendeklarasikan ya dan mengontrol kursor eksplisit ya. Create PL/SQL code to that successfully open a cursor and fits a piece of data into a variable. Ya. Dan nanti terakhir Anda menciptakan kode PL/SQL ya, yang berhasil membuka kursor ya, dan mengambil sepotong data ke dalam variabel. Kemudian berikutnya, use a simple loop to fetch multiple row from a cursor ya. Dan menggunakan sebuah loop sederhana ya untuk mengambil multi baris ya atau banyak baris atau beberapa baris dari sebuah kursor ya. Kemudian create PL/SQL code to successfully close a cursor after fetching data into a variable ya. Kemudian menciptakan kode PL/SQL ya yang berhasil menutup kursor ya setelah mengambil data ke dalam variabel. Jadi kursor nanti kita buka, kalau sudah tidak dipakai ya nanti ditutup gitu ya. Kemudian tujuan ya. You have learned that SQL select statement in a PL/SQL block is successful only if it's written exactly one row ya. Jadi Anda telah belajar sebuah pernyataan ya select SQL ya, SQL select ya dalam blok PL/SQL ya. Hanya berhasil jika mengembalikan tepat satu baris. What if you need to write a SQL statement that return more than one row? Ya. Bagaimana jika Anda perlu menulis sebuah pernyataan select yang mengembalikan lebih dari satu baris? Ya. For example, you need to produce a report of all employee. Ya. Sebagai contoh, Anda perlu untuk membuat sebuah laporan seluruh karyawan. To return more than one row, you must declare and use an explicit cursor. Ya. Jadi untuk mengembalikan lebih dari satu baris, ya, Anda harus mendeklarasikan dan menggunakan sebuah kursor eksplisit. Ya. Konteks, area, and cursor. Ya, area konteks dan kursor. Apa yang dimaksud dengan kursor? Ya. The Oracle server allocates a private memory area called a context area to store the data processed by SQL statement. Ya.
Jadi server Oracle ya mengalokasikan area memori private ya pribadi ya yang disebut dengan area konteks ya, untuk menyimpan data ya yang diproses oleh pernyataan SQL. Jadi kita ketika membuat pernyataan SQL maka server Oracle akan membuat suatu context area ya suatu lokasi di memori ya dialokasikan untuk suatu pernyataan SQL ya. Every context area and therefore every SQL statement has a cursor associated with it ya. Dan setiap area konteks ya dan oleh karena itu ya di setiap statement SQL atau pernyataan SQL ya memiliki kursor yang terkait dengan itu ya. Jadi kalau Anda membuat beberapa pernyataan SQL maka setiap pernyataan itu akan dibuat atau dialokasikan oleh server Oracle berupa konteks area atau area konteks gitu ya. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Nah, kotak-kotak ini adalah area konteks gitu ya. Di mana kotak-kotak ini sebagai alokasi ya, alokasi private memory yang diberikan oleh Oracle ketika user membuat atau menulis menjalankan pernyataan SQL. Nah, di setiap kotak ini nanti bisa diaju oleh sesuatu yang namanya kursor gitu ya. You can think of a cursor either as a label for the context area or as a pointer to the context area ya. Jadi Anda dapat menganggap ya kursor ya sebuah kursor ya sebagai label, sebuah label untuk area konteks ya, atau sebagai sebuah pointer ya untuk area konteks gitu ya. In fact, a cursor is both of these item ya. Sebenarnya ya kursor adalah kedua item itu ya. Jadi kalau Anda membayangkan suatu kursor adalah dia suatu label ya, bisa suatu label dari sebuah konteks area, dari konteks area atau sebagai sebuah pointer ya untuk konteks area ya. Nah, sekarang kita mengenal ada implicit, explicit cursor. Apa itu? There are two type of cursor ya. Jadi ada dua jenis kursor. Pertama implicit dan explicit ya kursor. Implicit cursor defined automatically by Oracle for all SQL GML statement ya. Insert, update, delete, and merge. And for select statement that return only one row ya. Jadi implicit cursor ya. Jadi didefinisikan secara otomatis oleh Oracle ya untuk semua statement GML SQL ya yang kategori data manipulation language ya, atau insert, update, delete, dan merge, dan juga untuk pernyataan select ya yang mengembalikan hanya satu baris gitu ya. Maka kalau untuk keperluan seperti ini ya, ini adalah kursornya adalah secara implisit. Kalau secara implisit ya berarti kita tidak mendeklarasikan ya. Itu urusannya dari Oracle. Kalau explicit cursor declared by programmer for queries that return more than one row. Sedangkan kursor eksplisit ya dideklarasikan oleh programmer. Ya, berarti Anda misalnya sebagai programmer nanti akan mendeklarasikan kursornya ya. Untuk query ya yang mengembalikan lebih dari satu baris ya.
You can use explicit cursor for name contact area and access its stored data. Ya. Anda dapat menggunakan kursor eksplisit untuk nama sebuah area kontak, ya, dan mengakses data yang disimpan. Artinya data yang disimpan di kontak area tersebut, gitu ya. Limitation of implicit cursor, ya, batasan untuk kursor implisit, ya. Programmer must think about the data that is possible as well as the data that actually exists now, ya, exists now. Ya. Jadi pemrogram harus memikirkan, ya, tentang data yang mungkin, ya, serta data yang sebenarnya ada sekarang. Data nanti yang mungkin, dan data yang ada, serta data yang ada sekarang. If there ever is more than one row in employees table, the select statement below without a where clause will cause an error. Ya. Jika pernah gitu ya, jika pernah ada lebih dari satu baris, ya, di dalam tabel employee, ya, pernyataan select berikut, ya, tanpa klausa where akan menyebabkan error, ya, sebuah kesalahan. Misalnya di sini declare salary employees titik salary percent type yang bikin select salary into salary from employees. Nah, di sini hasilnya adalah exact fat return more than requested number of row, ya. Jadi di sini hasilnya intinya lebih dari satu baris, ya, sehingga ini akan mengakibatkan error, ya. To limit the select statement, so it's written only one row. Yeah. The where clause must be matching on either the primary key or the unique column. Ya. Jadi untuk membatasi pernyataan select sehingga hanya mengembalikan satu baris, ya, klausa where harus harus cocok, ya, pada kunci utama atau kolom unik, ya. Oke, contoh misalnya select titik-titik, ya, from employee where employee ID equal 101. Ya. Jadi dengan seperti itu berarti kemungkinan hasilnya hanya satu data saja. A group function without a group by clause also return exactly one row. Ya. Fungsi group, ya, tanpa klausa group by juga mengembalikan tepat satu baris, ya. For example, select count bintang into V number of employee from employees, ya. Maka nanti hasilnya juga tepat satu baris. Berikutnya kita masuk ke explicit cursor, ya, kursor eksplisit. With an explicit cursor, you can retrieve multiple row from a database table. Ya. Have a pointer to each row that is retrieved and work on the row one at a time. Ya. Jadi dengan kursor eksplisit, ya, Anda dapat mengambil beberapa baris dari tabel database, ya. Anda memiliki pointer, ya, ke setiap baris yang diambil, ya, dan
bekerja pada baris satu per satu. Reason to use an explicit cursor, ya. Alasan untuk menggunakan kursor eksplisit, ya. Pertama, it's the only way in PLSQL to retrieve more than one row from a table, ya. Ini adalah satu-satunya cara dalam PLSQL, ya, untuk mengambil lebih dari satu baris dari sebuah tabel, ya. Jadi kalau Anda sudah tahu kalau hasilnya dari PLSQL itu mengambil data dari tabel lebih dari satu baris, maka berarti Anda harus menggunakan explicit cursor, gitu, ya. It's shown in fetched by a spelled program statement, giving the programmer more control over the processing of the row. Ya. Setiap baris diambil oleh pernyataan program terpisah, ya, memberikan programmer lebih banyak kontrol atas pengelolaan baris. Example of an explicit cursor, ya, ini adalah contoh kode PLSQL untuk kursor eksplisit. Ya. The following example use an explicit cursor to display its row from the department table. Ya. Jadi contoh berikut menggunakan sebuah kursor eksplisit, ya, untuk menampilkan setiap baris dari tabel departemen. Ini kursor, ini definisi kursornya, kursor CurDev is, ini yang didefinisikan, select department ID, departemen from department. Ya. Kemudian ini ada variabel yang dideklarasikan. Kemudian tadi, ya, kursor itu harus dibuka dulu, di open, ya, kursor. Open, nama kursornya apa, ya, loop. Ini untuk mengambil data lebih dari satu baris. Kalau sudah selesai maka nanti kursornya ditutup, ya, ini di close, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Yang tadi paling atas, ya, itu adalah definisi kursornya, yang ini, ya. Ini adalah definisi kursor. Kemudian ini adalah bagian ini adalah untuk membuka kursornya. Nah, nanti kursornya Anda lihat di sini. Di sini fetch CurDev, ya, di sini penggunaannya. Ini untuk penggunaan kursornya. Kemudian di sini setelah selesai, ya, di end loop, ya, setelah akhir perulangan, maka di sini kursornya ditutup, ya. Langkahnya nanti seperti itu, ya. Pendefinisian kursor, kursornya definisikan ada pernyataan select atau pernyataan SQL yang terkait. Kemudian nanti setelah definisikan mau dipakai di blok apa? Di blok SQL, ya, di blok PLSQL seperti ini. Nanti di open dulu, ya, di open dulu. Kemudian nanti ini penggunaannya. Kemudian terakhir setelah selesai penggunaan ditutup, close, ya. Explicit cursor operation, ya, operasi explicit cursor, ya, cursor explicit. The set of row returned by a multiple row query is called the active set and is stored in the context area, ya. Jadi kumpulan baris yang dikembalikan oleh query multibaris, ya, disebut dengan set aktif, ya, dan disimpan di dalam area konteks, ya. Its size is the number of row that meet your query criteria, ya. Ukurannya adalah jumlah baris yang memenuhi
kriteria query Anda. Ya. Jadi ketika Anda ya membuat query ya, itu nanti data yang diperoleh dari query yang Anda buat itu, maka ditaruh di dalam suatu active set ya. Di dalam active set inilah nanti data yang diperoleh dari query itu akan disimpan. Misalnya di sini ada beberapa baris data ya, yang diambil dari sebuah tabel. Nah, untuk bisa mengakses active set ini, Anda harus menggunakan explicit cursor, gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Think of the contact area named by the cursor as a box, and the active set is a content of the box. Ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman Anda, ya, pikirkan bahwa area kontak ya dinamai oleh kursor ya, sebagai sebuah kotak, ya, sebagai sebuah kotak, dan active set itu sebagai konten, ya, sebagai isi daripada kotak itu. Ya. Jadi ibaratnya seperti kotak, gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses kotak itu, Anda harus pakai kursor, gitu ya. Nah, active set itu adalah isi daripada kotak itu. Ya, jadi bayangannya seperti itu. To get at the data, you must open the box and fit its row from the box one at a time. Ya. Jadi setelah tadi Anda memahami bahwasannya area kontak itu sebagai sebuah kotak, ya, dan kotak itu ada nama yang dinamai oleh kursor, ya. Kemudian di dalam kotak itu ada namanya active set yang merupakan isi daripada kotak itu, gitu ya. Maka untuk mengambil data, ya Anda harus membuka kotaknya, ya, open the box, ya. Kemudian fetch its row from the box, ya. Artinya Anda juga harus mengambil, gitu ya, setiap baris dari kotak satu per satu. When finished, you must close the box. Ya, kalau sudah datanya diambil, kemudian ya, jadi setelah selesai, ya, ketika selesai, ya Anda harus menutup kembali boxnya. Ya. Jadi analoginya seperti itu, ya, untuk memahamkan bagaimana explicit cursor, bagaimana area kontak, active set, ya, yang harus dibuka, diambil satu persatu, kemudian nanti setelah selesai ditutup. Nah, ini identiknya seperti ini ya. Ini ilustrasinya ya. Open the cursor ya. Jadi ketika open cursor nanti kita membuka box ya, membuka kontak area itu. Kemudian yang kedua, fit its row one at a time ya. Kemudian Anda mengambil setiap baris ya yang active set tadi berupa data yang ada di dalam box itu, setelah dibuka maka Anda ambil satu persatu. Ya. Tentunya untuk mengambil Anda harus menggunakan cursor pointer. Gitu ya. Kalau datanya sudah selesai diambil, close the cursor. Ya. Anda tutup kursornya, tutup box-nya. Ya. Nah, analoginya seperti ini ya untuk memudahkan pemahaman Anda. Ya. Step for using explicit cursor. Ya. Jadi tahapan untuk penggunaan kursor eksplisit ya. You first declare a cursor and then you use the open, fits, and close statement to control a cursor ya. Jadi pertama ya Anda mendeklarasikan ya, mendefinisikan kursor nanti di bagian deklarasi ya, declare. Kemudian Anda menggunakan pernyataan open, fits, dan close ya untuk mengontrol sebuah kursor.
Ya. Di sini kalau belum exit ya dia fits terus ya, mengambil terus ya. Jadi mendeklarasikan, kemudian membuka kursornya, membuka kotaknya, kemudian mengambil isi datanya satu persatu. Ya, selama tidak exit, maka dia akan fits gitu ya, retrieve the current row into variable ya. Jadi mengambil data baris saat ini ya ke dalam variabel ya. Jadi nanti dimasukkan sebuah variabel. Kemudian selama sudah tidak artinya sudah selesai ya, maka nanti close ya. Intinya seperti itu alirannya. Saya kira tadi sudah ya. Kita langsung aja. Declaring the cursor. When declaring the cursor, ketika mendeklarasikan kursor ya, don't include the into clause in the cursor declaration ya. Jadi di dalam mendeklarasikan kursor ya, Anda diminta untuk tidak menyertakan klausa into ya di dalam deklarasi kursor ya, sebab itu nanti ya akan muncul nanti di dalam pernyataan fits ya. Jadi tanpa klausa into di dalam deklarasi. Each processing row in a specific sequence is recorded, then use the order by clause in the query. Jika pemrosesan atau pengolahan baris di dalam urutan tertentu dibutuhkan, ya, maka gunakan klausa order by di dalam query. The cursor can be any valid select statement, including join, subquery, and so on. Ya. Kursor dapat berupa pernyataan select yang valid, ya, termasuk Anda ada join, ya, ada subquery dan sebagainya. Gitu ya. If a cursor declaration reference any PLSQL variable, this variable must be declared before declaring the cursor. Jika sebuah kursor yang mendeklarasikan mereferensi ya, jika sebuah kursor mereferensi ya beberapa variabel SQL ya, maka variabel harus dideklarasikan sebelum menyatakan kursor ya. Artinya kalau kursor ya itu mereferensi ke suatu variabel PLSQL gitu ya, atau satu atau beberapa variabel PLSQL, maka variabel-variabel tersebut harus dideklarasikan ya sebelum deklarasi daripada kursornya. Syntax for declaring cursor ya. Syntax untuk mendeklarasikan kursor ya. The active set of the cursor is determined by a select statement in the cursor declaration. Jadi active set pada sebuah kursor ya. Jadi active set sebuah kursor ya ditentukan oleh statement select ya di dalam deklarasi kursor. Contohnya di situ kursor ya, nama kursor ya, is statement selectnya apa ya. Cursor name is a PLSQL identifier ya, jadi sebuah pengenal PLSQL ya. Kemudian select statement is a select statement without an into clause ya. Adalah sebuah pernyataan select tanpa klausa into ya. Ingat tadi klausa into digunakan nanti di dalam fits ya, dari ketika pengambilan baris dari box kursornya ya.
Contoh di sini ya, the core AMP cursor is declared to retrieve the employee ID and last name column of the employees working in the department with a department ID of 30 ya. Jadi ada kursor ya. Jadi kata kuncinya adalah kursor, kemudian nama kursornya is select employee ID, last name ya, from employee ya. Anda mau tambahkan klausa where boleh gitu ya. Where department ID equal 30 ya. Note that even if there is currently only one employee in the department 30, we shall still declare a cursor because in the future there may be more than one employees ya. Jadi dari hasil ini kebetulan ya mereka yang bekerja di departemen 30 itu baru satu gitu ya. Jadi bahwa meskipun saat ini hanya satu karyawan di departemen 30 ya, kita tetap harus mendeklarasikan kursor ya karena di masa mendatang ya boleh jadi gitu ya, atau mungkin ada lebih dari satu karyawan, ya. Sehingga lebih aman, gitu ya. Nah, ini ada contoh yang kedua, ya. Ini core dev is, ya, pernyataan select-nya ini ya, select bintang from department where location ID sama dengan 1700 ya. Kemudian order by department name. Ya. Nggak apa-apa di sini. Yang penting tidak ada klausa into. Ya. Di sini hasilnya nanti akan diurutkan ya, diurutkan berdasarkan nama departemen. Ini contoh yang ketiga. Anda lihat di sini ada kursor ya, core dev EMP is ya. Nah, maka ini pernyataan SQL-nya adalah segini nih ya. Mulai dari select ini sampai di having ya. Anda lihat di sini select department ID con bintang di sini ada menggunakan fungsi group ya, as how many from department D employee E where department ID D.department ID equal A.department ID ya. Berarti ini kita menggabungkan dari dua tabel ya. Group by di department name ya. Dikelompokkan berdasarkan nama departemen ya. Having con lebih besar dari satu ya. Jadi nanti yang ditampilkan adalah mereka yang lebih dari satu ya, artinya di departemen itu lebih dari satu karyawan ya. Jadi bisa mulai dari query sederhana ya, select sederhana sampai penggabungan dari tabel join seperti ini ya, sampai menggunakan fungsi group tergantung kebutuhannya ya. Opening the cursor ya, the open statement execute the query associated with the cursor, identifies the active set and position the cursor pointer to the first node. Jadi pernyataan open ya mengeksekusi query ya yang terkait dengan kursor ya. Kemudian mengidentifikasi active set ya dan posisi kursor ya dan posisi pointer kursor untuk baris yang pertama gitu ya. Jadi ketika Anda membuka kursor ya,
maka kursor itu akan mengidentifikasikan mana active set-nya, kemudian nanti pointer kursornya akan diposisikan pada baris yang pertama. The open statement is included in the executable section of the PLSQL block, ya. Jadi pernyataan open, ya, disertakan di dalam bagian executable, ya, di pada blok PLSQL, ya. Jadi opennya nanti setelah begin, ya, kata kunci begin di blok PLSQL. Opening the cursor. The open statement perform the following operation, ya. Jadi apa? Pernyataan kursor, ya, melakukan operasi berikut. Pertama, locate this memory for a contact area, create the box to hold the data, ya. Jadi ketika pernyataan open itu dijalankan, maka nanti akan ada alokasi memori, ya, untuk sebuah contact area. Seperti Anda menciptakan, ya, seperti menciptakan box, gitu ya, untuk menghandle data, ya, atau untuk menyimpan data. Kemudian execute the select statement in the cursor declaration, returning the result into an active set, fill the box with the data, ya. Jadi setelah tadi mengalokasikan memori, ya, seperti layaknya membuat box, ya, sebuah kotak untuk menghandle data atau menyimpan data, kemudian sekaligus mengeksekusi, ya, pernyataan select di dalam deklarasi kursor, ya, mengembalikan hasil ke dalam active set, ya, ke dalam active set, ya, fill box with the data, ya, mengisi box dengan data. Kemudian position the pointer to first row in the active set, ya. Kemudian memposisikan pointer ke baris ke baris pertama di dalam active set, gitu ya. Jadi walaupun ketika Anda lihat tadi hanya open nama kursornya, ya, tapi ada 3 hal ini yang dilakukan, ya. Mulai dari mengalokasikan memori untuk contact area, kemudian menjalankan pernyataan select yang dideklarasikan di deklarasi kursor, gitu ya, dan juga mengembalikan hasil, ya, ke dalam active set, ya, memasukkan data ke box, ya, memasukkan box dengan data, ya, mengisi box dengan data, kemudian memposisikan pointer ke baris pertama di dalam active set, ya. Jadi ini, ya. Kemudian fetching data from the cursor, ya. Setelah di open maka fetch, ya. Jadi mengambil data dari kursor. The fetch statement retrieve the row from the cursor at one at a time, ya. Jadi pernyataan fetch, ya, mengambil baris dari kursor satu per satu. After its successful fetch, the cursor advance to the next row in active set, ya. Jadi setelah setiap pengambilan berhasil, ya, maka kursor maju ke baris berikutnya di active set, ya. Baris pertama berhasil, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai baris yang terakhir, ya. Nah, di sini Anda lihat di kotak merah ini ada open, ya, open nama kursor. Nah, walaupun ini sederhana, open nama kursor, tapi ada 3 hal tadi yang dilakukan, ya, mengalokasikan memori, setelahnya membuat box, gitu ya, kemudian menjalankan ini, ya, ini terus kemudian menjalankan ini, ya, query yang didefinisikan di bagian kursornya. Ini kan query yang didefinisikan, ya. Jadi nanti setelah tadi mengalokasikan memori, kemudian menjalankan ini, ya. Nah, sambil menjalankan ini, nanti juga
mengisi kotak dengan data, ya, mengisi box dengan data. Setelah itu memposisikan kursor di active set data pertama. Ya. Nanti seperti itu. Baru nanti berikutnya adalah operasi fit ini untuk mengambil data. Itu ya. Kita lanjut ya. Maaf tadi ada slide sebentar ya. Fetching data from the cursor ya. Mengambil data dari kursor. The previous code successfully fetched the value ya from the first row in the cursor into the variable ya. Di kode sebelumnya ya telah berhasil mengambil data, mengambil nilai ya dari baris pertama di dalam kursor ke dalam variabel ya. If there are other employee in department 50, you have to use a loop and shown below to access and process its row ya. Jika ya di sini karyawan lain di dalam departemen 50 ya, artinya ada karyawan lain ya berarti lebih dari satu ya. Jika ada karyawan lain di departemen 50 ya, Anda harus menggunakan loop ya, sebuah loop ya untuk perulangan ya sebagaimana ditunjukkan ya, sebagaimana ini ya ditunjukkan berikut ini ya untuk mengakses dan memproses setiap baris ya. Lihat kodenya ini, ada loop-nya ya. Jadi untuk mengambil, karena mengambil data dari lebih dari satu baris itu ya. Anda perlu loop ya. Dalam hal ini kita menggunakan basic loop ya, loop and loop gitu ya. Maka apa yang ada di tengah ini akan diulang ya, diulang sejumlah data yang ada. Guideline for fetching data from the cursor ya, pedoman untuk mengambil data dari kursor ya. Follow the guideline when fetching data from the cursor ya. Ikuti pedoman ya ini ya saat atau ketika mengambil data dari kursor. Include the same number of variable in the clause of the fit statement as column in the select statement and be sure that the data type are compatible ya. Jadi sertakan ya jumlah yang sama daripada variabel di dalam klausa into ya pada pernyataan fetch ya sebagaimana kolom di dalam pernyataan select ya. Dan pastikan ya bahwa tipe datanya kompatibel ya. Sesuai gitu ya. Kompatibel. Match its variable to correspond to the column position in the cursor definition ya. Coba Anda cocokkan ya. Setiap variabel ya yang sesuai dengan posisi kolom dalam definisi kursor gitu ya. Dan use percent type to ensure data type are compatible between variable and table ya. Gunakan percent type ya untuk memastikan tipe data
kompatibel ya antara variabel dan tabel. Berikutnya test to see whether the cursor contain row ya. Berikutnya adalah Anda uji ya untuk melihat apakah kursor mengandung baris atau berisi baris ya. Artinya dengan ditampilkan itu nanti akan ada barisnya atau tidak ya. Sehingga mengetahui ketika open itu sudah berhasil memasukkan data atau belum ya ke dalam box-nya ya. If a field acquires no values, then there are no rows to process or left to process in the active set and no error is recorded ya. Jika pengembalian ya, jika pengambilan ya mengakuisisi tanpa nilai ya, maka maka tidak ada baris yang diproses gitu ya, atau ya melewati proses ya di dalam active set ya, dan tidak ada error yang dicatat gitu ya. You can use the %not_found cursor attribute to test for the exit condition ya. Jadi Anda dapat menggunakan kursor %not_found ya, atribut kursor %not_found ya, untuk menguji kondisi keluar gitu ya. Jadi kalau tidak ada data, Anda nanti bisa keluar gitu ya. Ini kursor yang didefinisikan ya. Ini masih biasa ya, tanpa kondisi keluar ya. Oh ini ya, exit when ya. Anda lihat di sini exit when. Jadi ketika ini diambil datanya, maka di sini ada exit when ya. Ini adalah exit when nama kursor %not_found. Artinya kalau ternyata tidak ada data di dalam box yang namanya cur_emp ya, m ya, maka nanti dia akan langsung keluar ya. Maka ini nanti tidak diproses, yang ini tidak diproses, dia akan langsung keluar gitu ya. Jadi kalau sudah sejak pertama tidak ada data yang ada di dalam box yang namanya cur_emp, maka dia keluar gitu ya. Exit when cur_emp %not_found ya, ini tadi atribut kursornya ya, not found, %not_found. Jadi untuk menguji apakah ada data atau tidak di dalam box kursornya gitu ya. There is only one employee in department 10 ya. Di sini hanya satu karyawan di dalam departemen 10 ya. What happen when this example is executed ya. Apa yang terjadi ya ketika contoh ini dieksekusi ya. Sini tidak ada exit when-nya ya. Datanya sementara hanya satu karyawan. Kalau selama masih ada datanya tidak ada masalah saya kira ya. Kalau ada lebih dari satu data, ya artinya multi tabel juga tidak ada masalah. Cuman kalau tidak ada data ya tidak, nanti akan tertampil kosong baru keluar gitu ya. Kemudian closing the cursor ya, penutupan kursor.
The close statement disable the cursor, release the contact area, and undefine the active set. Ya. Jadi statement atau pernyataan close ya menonaktifkan ya. Jadi menonaktifkan kursor ya. Kemudian merilis ya, artinya menghapus kontak area dan melakukan menondefinisikan lagi ya, artinya jadi aktif setnya akan di undefined gitu ya, akan dinonaktifkan, akan dihilangkan gitu ya definisinya ya, undefined. Jadi melepaskan atau menghilangkan kontak area gitu ya, dan tidak menentukan atau menonaktifkan dari aktif set ya. You should close the cursor after completing the processing of each statement ya. Jadi Anda harus menutup kursor setelah setelah menyelesaikan pemrosesan pada statement fetch ya. Jadi kalau setelah di statement fetch-nya selesai, baru nanti Anda close nama kursornya gitu ya. Kalau sudah ditutup gimana? Ya, you can reopen the cursor later if required ya. Jadi Anda bisa membuka kembali ya kursor nantinya jika diperlukan ya. Think of closing and emptying the box so you can no longer find its content ya. Jadi anggap pada close ya adalah sebagai penutupan dan pengosongan kotak ya, box ya, sehingga Anda tidak dapat lagi fetch isinya gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau close berarti pertama dia akan merilis ya, melepaskan area memorinya untuk kontak area gitu ya. Kemudian juga mengosongkan isi box-nya dan menghilangkan definisi daripada kursor ini di memori gitu ya. Guideline for closing the cursor ya. Follow this guideline when closing the cursor ya. A cursor can be reopened only if it's closed ya. Jadi sebuah kursor dapat dibuka kembali hanya jika ditutup ya, artinya sudah ditutup ya. Bisa dibuka kembali kalau sudah ditutup. If you attempt to feed data from a cursor after it's been closed, then the invalid cursor exception is raised. Ya. Jadi jika Anda melakukan pengambilan data ya dari sebuah kursor setelah dia ditutup ya, maka sebuah exception invalid cursor dimunculkan. If you later reopen the cursor, the associated select statement is re-executed to repopulate the contact area with the most recent data from the database ya. Jika nanti Anda buka kembali kursor ya, maka pernyataan select yang terkait ya dieksekusi kembali ya, dijalankan kembali ya untuk mengisi contact area ya dengan data terbaru dari basis data gitu ya, dari database. Jadi datanya yang terbaru ya. Kalau ada penambahan atau pengurangan maka itu yang tertampil gitu ya.
putting it all together, ya. Menyatukan semuanya. No, when looking at an explicit cursor, you should be able to identify the cursor-related keyword and explain what its statement is doing. Ya. Nah, sekarang ya saat atau ketika melihat sebuah kursor eksplisit, ya, Anda harus dapat mengidentifikasi ya kursor ya yang terkait dengan kata kunci ya dan menjelaskan apa yang dilakukan di setiap pernyataan, gitu ya. Jadi nantinya Anda ketika ini digabungkan untuk satu kesatuan kursor, mulai dari deklarasi itu apa, bagian open apa yang dilakukan, bagian fits nanti apa yang dia lakukan, gitu ya. Kenapa harus ada exit when nama kursor / not found, gitu ya. Kemudian terakhir ada kenapa harus di dalam sebuah perulangan, ya. Kenapa harus di close dan sebagainya. Ini adalah sebagai satu kesatuan yang Anda harus ketahui, pahami terkait dengan explicit cursor, gitu ya. Saya kira itu tentang kursor, ya. Ini saya kira cukup penting yang harus Anda pahami, ya. Ada istilah-istilah tadi, ya, yang harus Anda mengerti, ya, terkait dengan bagaimana Anda membuat kursor eksplisit. Kalau secara implisit dia sudah dilakukan oleh server Oracle, ya. Nah, ini ada pertanyaan. An implicit cursor can be set for multiple row select statement true atau false, ya. Implisit ya, implicit cursor. Ya, ingat implicit cursor hanya satu ya, hanya satu baris data aja. Jadi kalau di sini dikatakan implicit cursor bisa digunakan untuk banyak baris ya pada sebuah statement select ya, tentunya jawabnya adalah false gitu ya. Ya. Nah, sekarang di sini untuk explicit ya. An explicit cursor must always be declared, opened, and closed by the PL/SQL programming true or false. Jadi sebuah kursor eksplisit harus selalu dideklarasikan, dibuka, dan ditutup oleh programmer PL/SQL. Ya. Jawabnya adalah true. Ya. Jadi semuanya harus dideklarasikan, dibuka, dan ditutup oleh programmer PL/SQL. Artinya programmer di situ menulis kode, ya, kode yang menyatakan deklarasi suatu kursor eksplisit, kemudian membuka kursor dan juga menutupnya. Artinya di sana programmer harus menuliskan kodenya secara jelas, tidak bisa dilakukan secara otomatis oleh server, ya. Kok salah ya? Ya enggak apa-apa, mungkin alasan saya sama Oracle berbeda ya. Ini adalah false ya. Ini juga false. Padahal kalau secara konteksnya harusnya declare, open, dan close itu oleh programmer ya. Dengan menuliskan kodenya ya, mungkin cara pandangnya agak beda gitu ya. Ya. Kita sudah selesaikan ya. Ada pertanyaan tentang implicit dan explicit cursor? Kegunaannya untuk apa? Ya. Kemudian tadi tata caranya bagaimana gitu ya. Dan kapan Anda membutuhkan implicit cursor dan kapan harus menggunakan explicit cursor. Itu yang penting ya. Kemudian tadi bagian deklarasi, bagian open ya, fits dan juga close ya. Dan bagaimana menangani data
untuk mengambil data lebih dari satu baris. Tadi harus menggunakan apa? Harus menggunakan perulangan ya untuk mengambil data satu persatu dari aktif area ya. Kemudian untuk mengecek data di aktif area, artinya di dalam aktif setnya ada atau tidak, maka tadi harus menggunakan persen not found ya. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua ya. Using explicit cursor attribute ya. Ini ada 5 materi ya. Jadi di PLSQL ini satu bab materinya agak lumayan itu ya. Tidak hanya kadang tidak hanya 2 atau 3 materi, tapi rata-rata 4-5 materi ya. Bahkan ada yang 6 materi. Berikutnya adalah using explicit cursor attribute ya, penggunaan atribut explicit cursor ya. Sasaran di sini ya. This lesson cover the following objectives. Define a record structure for a cursor using the percent row type attribute ya. Yang pertama kita akan belajar bagaimana ya mendefinisikan sebuah struktur record ya untuk sebuah kursor menggunakan atribut percent row type. Ya. Kemudian create PLSQL code to process the row of an active set using record type in cursor. Ya. Bagaimana Anda menciptakan kode PLSQL ya untuk memproses baris pada sebuah active set ya menggunakan jenis record ya di kursor ya. Kemudian retrieve information about that state of an explicit cursor using cursor attribute ya. Kemudian mengambil informasi tentang keadaan ya sebuah kursor eksplisit ya menggunakan atribut kursor. Tujuan ya. One of the reason to use explicit cursor is that they give a greater programming control when handling your data ya. Jadi salah satu alasan ya untuk menggunakan kursor eksplisit adalah bahwa mereka ya memberikan Anda kontrol program yang lebih besar untuk menangani data Anda ya. This lesson discuss technique for using explicit cursor more effectively ya. Jadi di pelajaran ini ya di materi ini ya membahas teknik untuk penggunaan kursor eksplisit secara efektif ya. Cursor record enable you to declare a single variable for all the select column in a cursor. Jadi kursor yang mencatat ya kemungkinan deklarasi variabel tunggal ya untuk semua kolom yang dipilih di dalam sebuah kursor. Ya. Cursor attribute enable you to retrieve information about
the state of your explicit cursor, ya. Jadi atribut kursor memungkinkan Anda, ya, mengambil informasi tentang status kursor eksplisit Anda, ya. Jadi kursor eksplisitnya sekarang seperti apa sih, ya, kondisinya, gitu ya. Nanti bisa Anda libatkan, Anda bisa ambil informasinya dengan atribut kursor, gitu ya. Cursor and record, ya. The cursor in this example is based on a select statement that retrieve only 2 columns of its table row. Ya. Jadi kursor dalam contoh ini berdasarkan pada pernyataan select, ya, mengambil hanya 2 kolom pada setiap baris tabel. Ya. What if it's retrieved 6 column or 10 or 20? Ya. Bagaimana jika, ya, mengambil 6 kolom, 10 kolom atau 20 kolom, gitu ya. Anda lihat di sini, tadi ya, kalau suatu variabel kita rujuk, ya, di dalam kursor kita, maka variabel itu harus dideklarasikan sebelum pendeklarasian kursornya. Ya. Di sini kita lihat, ya, ada VEMP ID, V last name, ya, yang diambil dari ini, ya, dari tabel employee di kolom masing-masing, ya, dengan menggunakan percent type, ya. Kemudian ini baru Anda lihat di sini kursor, ya, modifikan kursor core EMP is select employee ID, last name, ya, from employees where department ID ini, ya. Artinya di sini di dalam fits-nya di sini menggunakan nama variabelnya, gitu ya. This cursor retrieve a whole row of employee, ya. Jadi kursor ini mengambil keseluruhan daripada baris data karyawan, ya, di employee, ya. Imagine the list of declaration with all column listed, ya. Bayangkan daftar deklarasi dengan semua kolom terdaftar, ya. Artinya nanti banyak sekali, ya. Misalnya seperti ini, kalau tadi hanya 2 kolom saja, sekarang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya. 5 more scalar variable required to match the table. Ya. Jadi di sini ada 5 lebih, ya, lebih dari 5 variabel skalar yang dibutuhkan untuk menyesuaikan tabel. Ya. Kemudian ada V departemen di sini baru kursor. Ya. More here, ya. Kemudian ini hanya kolom pertama, ya, variabel pertama, kedua, dan seterusnya, ya. Compare the following snippet of code, ya. Coba Anda, tentunya kalau dengan metode seperti ini, kalau kolomnya banyak tentunya akan membingungkan, ya. What difference do you see, ya? Perbedaan apa yang Anda lihat antara kedua kode ini, ya? Kalau yang pertama ini, semua variabel dari kolom yang ada di suatu tabel itu disebutkan semua, ya. Misalnya apakah 5 atau 8 atau 10 bahkan, ya, nanti disebutkan semua. Demikian juga nanti di bagian fits-nya, ya. Kalau di sini kita hanya menyebutkan mengganti semuanya dengan tanda bintang, ya. Atas sama, ya. Select core EMP is select bintang from employee.
Tentunya di sini lebih sederhana ya. Begin, ya. Open, biasa loop. Kemudian di sini feed-nya cukup nama kursornya. Ya. Into VM record. Nah di sini Anda lihat bedanya di sini ya. Kalau di sini tanpa variable VM record, ya. Nah di sini variable VM record, nama kursornya %row type. Kira-kira lebih simpel mana? Yang bagian kiri atau bagian kanan? Halo? Bisa didengar suara saya? Kanan, Pak. Yang kanan ya. Karena di sini Anda tidak perlu menyebutkan kolomnya satu persatu, tidak perlu mendeklarasikan kolomnya satu persatu ya. Kalau hanya 2-3 kolom tidak masalah. Kalau sampai 10 kolom ya kecapean aja nulis kodenya ya. Anda di sini gantikan tadi dengan tanda bintang ya. Select bintang. Maka dengan select bintang ini semua kolom yang ada di tabel departemen, di tabel employee ya akan bisa diakses semua. Kemudian untuk menggantikan variabel-variabel tadi, Anda menggunakan mendefinisikan satu variabel, misalnya di sini VEMB record, dengan cara menggunakan kursornya, kemudian %row type. Ya, maka di sini nanti semua kolom yang ada di tabel employee akan bisa dirujuk di bagian ini, bagian feed ya, di bagian intunya ya, into VEMP underscore record. Ya, artinya Anda tidak perlu lagi menulis nama kolomnya satu per satu, gitu ya. Sehingga lebih simpel ya. The code on the left use %row type to declare a record structure based on the cursor ya. Dari kode yang di bagian kiri ya. Kalau kita menghadap laptop tadi kanan ya. Tadi kalau membelakangi kiri gitu ya. Artinya yang ada row type-nya tadi ya untuk mendeklarasikan sebuah struktur record ya yang didasarkan pada sebuah kursor. Ya. A record is a composite data type available in PLSQL ya. Jadi sebuah record adalah sekumpulan tipe data yang tersedia di PLSQL ya. PMB record will include all of the column found in the employees table ya. Jadi dengan Anda tadi menyebutkan dengan %row type tadi, maka nanti semua kolom ya akan menyertakan semua kolom yang ada di tabel employees. Jadi akan lebih mudah gitu ya dan lebih sederhana. Ini yang menggunakan row type, ini yang tanpa row type, seperti itu aja ya. Jadi ini yang sebelah kiri lebih sederhana daripada yang sebelah kanan ya. Struktur of a PLSQL record ya. Struktur sebuah record PLSQL ya. Field 1, tipe data apa, field 2, field 3, sampai field ke N tentunya ya. A record is a composite data type consisting of a number of fields, each with their own name and data type ya. Jadi sebuah record adalah sekumpulan tipe data ya berisikan sejumlah field, setiap ya mereka yang mempunyai nama dan tipe data. Nama kolomnya, kemudian tipe datanya apa. Uniform its field by fixing its field name with the record name. Ya. Jadi Anda mereferensikan setiap field ya dengan memberikan awalan titik ya pada field ya. Pada field bahwa nama field ya dengan nama record. Kemudian %row type declare a record with the same field as the cursor on which it
base, ya. Kemudian percent row type, ya, mendeklarasikan record, ya, sebuah record dengan field yang sama dengan kursor yang mendasarinya, gitu ya. Nah, di sini ya, the wall record is accessed with the name of the record, ya. Kemudian seluruh record ya diakses dengan nama rekodnya, ya. To reference an individual field, use the dot notation as so above, ya. Untuk mereferensi field ya individual ya gunakan notasi titik seperti ditunjukkan di atas, ya. Kemudian cursor and percent row type, ya. Percent row type is a companion for processing the row of the active set because you can simplify feeds into the record, ya. Jadi percent row type ya adalah dengan kenyamanan ya untuk memproses baris pada active set, ya. Karena Anda dapat secara sederhana ya mengambil ke dalam record, gitu ya. Nah, ini penggunaannya ada di klausa into, ya. Feed nama kursornya apa, into nama variabel recordnya, ya. Yang mana variabel recordnya ini adalah menunjuk ke record, ya, ke kursor yang menggunakan di sini yang didefinisikan dengan percent row type, ya. Dan yang penting juga di bagian klausa select-nya di definisi kursornya itu harus menggunakan tanda bintang. Jangan Anda menyebutkan nama kolom di sini, ya, cukup tanda bintang. Bintang akan mewakili seluruh kolom yang ada di tabel tersebut, gitu ya. Contoh yang lain di sini. Ini ada proses penggabungan tabel, ya. Tidak ada masalah, yang penting di sini kalau tadi disebutkan tanda bintang, sekarang disebutkan kolom yang tidak ada masalah. Berarti nanti kolom recordnya ya akan sesuai dengan kolom yang ada di klausa select-nya, gitu ya. Berarti hanya first name, last name, dan department name, gitu ya. Nanti seperti itu, ya. Explicit cursor attribute, ya. Atribut explicit cursor, ya. As with implicit cursor, there are several attributes for obtaining status information about an explicit cursor. Jadi seperti halnya kursor implisit, ya, ada beberapa atribut untuk memperoleh informasi, ya, status tentang kursor eksplisit, ya. When appended to the cursor variable name, this attribute return useful information about the execution of a cursor manipulation statement, ya. Jadi ketika ditambahkan ke nama variabel kursor, ya, maka atribut ini mengembalikan informasi yang berguna tentang eksekusi sebuah pernyataan manipulasi kursor, ya. Jadi nanti ada atributnya, ada percent is open, percent not found tadi, ya. Ada percent found atau percent row count, ya. Jadi ini variabel-variabel
atribut dari kursor eksplisitnya ya. Semuanya bernilai boolean ya. Evaluate to true if the cursor is open ya. Mengevaluasi nilai true ya jika kursornya terbuka gitu ya. Kemudian kalau not found itu ya true kalau tidak ada nilai yang dikembalikan. Kalau found berarti true ya kalau datanya ada true. Kalau row count, the total number of fits so far ya. Jadi mengevaluasi jumlah total ya baris yang diambil sejauh ini gitu ya. It's open attribute ya. You can fit row only when the cursor is open ya. Jadi Anda dapat mengambil baris hanya ketika kursor dibuka ya. Use the percent is open cursor attribute before performing a fit to the test feature the cursor is open ya. Di sini tambahkan ini ya. If not cursor percent is open then baru dibuka. And if. Kalau tadi kan langsung open ya. Anda bisa tambahkan ini untuk mengetahui apakah kursor sudah dibuka atau belum. Kalau belum dibuka ya nanti terus di open. Percent is open, return the status of the cursor ya. Jadi percent is open itu akan mengembalikan status daripada kursor. Nilainya true berarti membuka dan false jika tertutup itu belum dibuka. Row count and not found attribute ya. Usually the percent row count ya and not found attribute are set in loop to determine when to exit the loop ya. Jadi biasanya ya percent row count dan atribut percent row count dan percent not found ya digunakan di dalam perulangan ya untuk menentukan kapan ya untuk keluar dari perulangan. Use percent row count cursor attribute for the following ya. Gunakan ya atribut kursor percent row count untuk berikut ya. To process an exact number of row ya untuk memproses ya jumlah baris yang sesuai gitu ya. Misalnya kita mau memproses berapa baris gitu ya. Kemudian to count the number of row featured so far in the loop and determine when to exit the loop ya. Untuk menghitung jumlah baris diambil sejauh ini ya dalam satu perulangan dan atau menentukan kapan untuk keluar dari perulangan gitu ya. Dan kalau not found, ya penggunaannya adalah determine whether the query found any row matching your criteria. Ya. Jadi untuk menentukan apakah query ditemukan di setiap baris yang sesuai dengan kriteria Anda. To determine when to exit the loop, ya. Untuk menentukan kapan, ya, keluar dari perulangan. Ya. Jadi bisa pakai row count atau not found. This example show how you can use percent row count and percent not found attribute to exit condition in the loop. Ya, coba kita lihat. Di sini ada exit when. Ya. Exit when, nama kursornya percent row count jika lebih dari 10 baris, gitu ya, 10 baris data yang diambil, ya. Atau all core EMP percent not found atau tidak ada data ya, tidak ada baris di dalam kursornya ya. Jadi kalau salah satu kondisi ini terpenuhi maka dia akan menjadi syarat untuk keluar. Ya. Jadi kalau ada datanya, kalau lebih dari 10 ya. Kalau tidak ada datanya ya dia bisa keluar jika salah satu. Karena di sini pakai operator OR gitu ya.
explicit cursor attribute in SQL statement. Ya. Atribut cursor explicit ya di dalam statement SQL. Ya. You can use an explicit cursor attribute directly in SQL statement. Ya. Jadi Anda tidak dapat menggunakan atribut kursor eksplisit secara langsung di dalam sebuah pernyataan SQL. Ya. The following code return an error. Ya. Di sini kita lihat di sini exit when type ya exit when core AMP not found. Ya. Jadi kalau tadi kita coba lihat sebenarnya sini kalau dari awal sudah not found ya, sebenarnya bisa ya harusnya exit when core AMP not found. Ya, ini mungkin kalau di sini oh yang ini ya. Kalau ini tidak masalah, yang ini ya. Core AMP recon di sini, tidak boleh di sini ya. Atau yang ini ya. Ini yang menyebabkan kesalahannya adalah di bagian yang ini. Jadi tidak bisa digunakan di dalam pernyataan SQL. Explicit cursor attribute in SQL statement. Ya. To avoid the error on previous slide, we will copy the cursor attribute value to a variable when use the variable in PSQL. Ya. In the statement SQL ya. Untuk menghindari ya error pada slide sebelumnya tadi ya, kita akan mengcopy ya nilai atribut kursor ke dalam sebuah variabel ya. Kemudian menggunakan variabel di dalam statement SQL. Bedanya di sini Anda lihat rowcon, ya di sini ada variabel rowcon sama diisi dari core AMP persen rowcon. Kemudian vrocon-nya ditaruh di sini, tidak ada masalah ya. Artinya dengan seperti ini jadi tidak error karena Anda tidak menggunakan atribut kursor secara langsung di pernyataan SQL gitu ya. Jadi ini Anda ambil dulu kemudian mendapatkan nilai ya. Anda simpan di variabel namanya vrocon. Nah, di vrocon ini baru Anda gunakan di pernyataan SQL. Ya, dengan seperti ini jadi tidak error gitu ya. Jam 9:01 ya, ya sudah selesai ya. Ini ada variabel atribut ya, atribut kursor eksplisit yang bisa Anda gunakan ada percent is open untuk mengetahui apakah kursor sudah dibuka atau belum gitu ya. True kalau sudah buka, false kalau belum dibuka ya. Kemudian tadi ada percent not found ya untuk mengetahui ada atau tidaknya data di dalam active set ya di dalam box kursor Anda gitu ya. Kalau true berarti tidak ada data, kalau false berarti ada data. Kemudian record ya tadi untuk menyatakan record untuk menggantikan nama-nama kolomnya gitu ya. Terutama di bagian fit into ya. Kemudian percent row count tadi ya untuk mengetahui jumlah baris yang ada di active set-nya, kemudian percent row type ya. Saya kira itu ya untuk materi malam hari ini ya sudah jam 9. Ya, coba kita jawab dulu pertanyaannya. Cursor AMP core is select first name, last name, job ID, salary from employee. Which of the following correctly declare the composite record with the same structure
as the cursor. Ya. Nama kursornya adalah EMP Cur. Ya. EMP Rec, EMP Cur berarti yang ini ya. Nama apa? Nama strukturnya adalah ini ya, struktur kursornya. Kemudian ini adalah nama kursornya EMP Cur percent row type gitu ya. Ya. You can reference explicit cursor attribute directly in a PLSQL ya. Anda dapat mereferensi kursor atribut kursor eksplisit secara langsung dalam statement PLSQL. Tadi terakhir sudah ya, tidak bisa ya, jawabnya tidak bisa. Kalau you can berarti false ya. Kalau you can baru true ya. Ini jawabnya false ya. Karena Anda dapat. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya, masih ada 2 materi tapi tidak terlalu panjang. Yang materi pertama kedua ini memang cukup panjang ya. Kita akan lanjutkan insya Allah Jumat pagi ya. Baik. Tadi Mas Wahyu sudah bisa ini? Bisa nyambung? Mas Wahyu Ardiansa. Ya, nanti konfirmasi lebih lanjut ya, dicoba sudah saya gabungkan akunnya. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk screenshot kelas 2 C dulu silakan. Tempat Anda sudah malam ya, tempat saya masih di hutan bambu, jadi masih pagi gitu ya. Di tempat Mbak Ajeng jam berapa? Jam 9, Pak. Oh, jam 9. Tempat saya masih pagi. Silakan, siapa yang memimpin? Kelas IK 2C dimohon untuk on cam. Pak Mas Hilal agak ngeri gitu ya, kayak ghost gitu ya. Itu. Screenshot. Silakan Mas. 1, 2, 3. Slide 2. Slide 2, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Khari. Berikutnya kelas 2D, silahkan. Oke, untuk teman-teman IK 2D bisa on cam. Ya, silakan Mas Bintang. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak. Oh ya Pak, saya mau bertanya. Ini kan kelas IK 2D itu hari Jumat. Jumat pagi itu ada kelas offline Pak, jaringan komputer bersama dengan Pak Parsumo. Kan biasanya Jumat pagi kelas Pak Handoko juga ada. Kalau IK 2D di reschedule bersama dengan kelas IK 2A sama B, boleh nggak Pak? Boleh, tapi materinya beda. Artinya kelas A dan B itu materinya masih database programming with SQL, jadi tertinggal dari kita.
Atau disepakati aja kira-kira coba Anda cari waktu kira-kira pagi atau hari apa, jam berapa ya, disepakati bersama dengan berkembang sekarang ada yang offline gitu ya. Intinya kalau kelas 2D mau bareng kelas 2A, 2B bisa, tapi materinya berbeda ya. Jadi ini saya terus terang ngajar 5 kelas di mata kuliah yang sama, tapi 2 kelas materi berbeda dengan 3 kelas Anda gitu ya. Jadi kalau yang kelas A dan B, karena kemarin saya tidak mengajar, sehingga agak terlambat gitu ya. Jadi mereka materinya adalah database programming with SQL. Anda kan sudah selesai gitu ya. Sedangkan kita di kelas 2C, D dan E ini adalah PLSQL, jadi berbeda. Sehingga monggo disepakati aja, nanti saya dikasih tahu bisanya hari apa untuk 3 kelas bisa bersama, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan kelas E. Untuk IK 2E bisa on cam. Satu, dua, tiga. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dimas dan untuk teman-teman semuanya atas atensinya sampai malam hari ini ya, jam 21.10 ya. Mungkin yang belum makan segera makan, yang belum sholat segera sholat, yang belum mandi segera mandi. Ada yang belum mandi? Karena hujan ya, dingin ya. Water heater-nya diaktifkan ya. Ya, nanti masak di atas kompor dulu airnya. Saya kira demikian ya untuk pertemuan hari ini. Tadi monggo disepakati lagi yang pengganti Jumat pagi kira-kira hari apa, jam berapa ya. Demikian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mas Febri yang rambutnya masih bagus mungkin direlakan untuk dipotong yang lebih rapi ya. Walaupun untuk kepentingan konten barangkali kalau sudah masuk di Polines harus direlakan untuk dipotong lebih rapi ya. Saya kira demikian dan mungkin yang lain yang tidak terlihat ya. Terima kasih pertemuan hari ini. Selamat beristirahat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.